saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya, bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Apakah benar pencopotan Ketua Mahkamah Konstitusi berasal dari fitnah? Mari kita cek. Kita tahu bahwa dicopotnya Ketua Mahkamah Konstitusi berasal dari dikabulkannya permohonan nomor 90 yang diajukan oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Solo yang ketika itu berumur 23 tahun. Dan jika kita hubungkan dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa pemohon adalah orang yang haknya dirugikan oleh undang-undang ini. Dan jika kita hubungkan, jika pemohon baru berumur 23 tahun, sementara syarat dari Capres-Cawapres berumur 40 tahun, sehingga pemohon merasa dirugikan dengan batas umur 40 tahun tersebut, dan harus diturunkan menjadi 23 tahun, sehingga sesuai dengan umur pemohon ketika itu. Akan tetapi justru Mahkamah Konstitusi justru tidak mengabulkan permohonan-permohonan dari pemohon, kerugian-kerugian yang dialami oleh pemohon, tetapi justru mengabulkan kerugian bagi orang lain, kepala daerah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kerugian para pemohon. Tapi bolehkah pemohon berangan-angan suatu ketika bisa saja dia menjadi kepala daerah dan dia belum berumur 40 tahun sehingga gugatannya nyambung dengan gugatan hari ini? Maka jawabannya tidak bisa, karena dia harus menjadi kepala daerah dulu dan dia belum berumur 40 tahun, dan ketika itulah dia baru merasa kerugian atau ada kerugian yang dialaminya, bukan sekarang. Dan oleh karena dikabulkannya permohonan nomor 90 tersebut penuh dengan keganjilan dan keanehan, ditambah lagi telah ada 3 permohonan sebelumnya ditolak dan Ketua MK tidak mau terlibat. Kemudian tiba-tiba dalam perkara nomor 90 tersebut Ketua MK ikut terlibat dan mengabulkan permohonannya, padahal cuma nama Gibran saja yang disebut. Itu satu. Yang kedua, ada lagi Ketua MK yang berbicara di luar forum tentang kasus atau perkara yang sedang disidangkan, itu melanggar kode etik dan banyak hal-hal lainnya, sehingga demikian itulah yang menyebabkan mengapa Ketua MK dicopot dari jabatannya. Jadi menurut saya bukan fitnah. Demikian.